Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mahmud bikulli lisan, al-ma'bud fi kulli zaman, alladzi la yakhlu min ilmihi makan wa la yasghaluhu sa'nun an sya'nin. Jala 'anil ashbah wal andad wa tanazzaha 'anis sahibah wal aulad wa nafada hukmuhu fi jami'il ibad. La tumathilhu al-uqul bitabkir wa la tatahumul qulub bitaswir. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin wa hujjatihi ala nasi ajmain, sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husnan innallaha ghafurun syakur. Wa qala an-nabiyul karim la yadkhulul ahadan amaluhu al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala la wala ana ila an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah melimpahkan nikmat dan kasih sayangnya yang luar biasa dan tak terhingga, dan mengkaruniakan nikmat teragung, terindah yang dipilih hanya pada hamba-hambanya yang dicintainya, yaitu berupa iman dan taufiknya. Iman dan taufiklah yang telah menuntun kita, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki kita hadir di majelis ilmu ini, di tempat yang dimuliakan Allah ini, ya, di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan majelis ilmu ini majelis yang penuh dengan berkah, diturunkan kepada kita semua sakinah, ketenangan, kita juga diberikan rahmatnya, ya, tempat berguguran dosa-dosa kita, dan yang paling juga lebih utama kita dikaruniakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin membuat kita takut, ya, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rangkaian dari tazkiyatun nafs ini adalah diawali dengan tadi ya, ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengenal Allah baik dengan ayat-ayat, ya, qauliyahnya maupun ayat-ayat kauniyahnya. Nah, salah satu jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, metode untuk mengenal Allah itu adalah dengan nama-namanya. Nah, oleh karena itu setelah kita membahas, ya, dengan panjang tentang tazkiyatun nafs, nah kita membahas nama-nama Allah ini, gitu ya. Nah, nama-nama Allah sudah beberapa yang kita bahas, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Malik, Al-Malik, gitu ya, Al-Malik, ya. Nah, kita juga sudah membahas nama Allah As-Salam, ya. Kita juga sudah membahas, ya, di terakhir, ya, tentang Akbar, ya, Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas kembali nama Allah yang indah, ya. Dan mudah-mudahan dengan mengenal nama Allah ini menghantarkan kita kepada keimanan yang menimbulkan ghirah, ya, yang lebih tinggi bagi kita semua untuk memperbanyak ibadah kita pada Allah. Nah, jadi kita bahas saja, ya. Pertama, dalilnya, ya, seperti biasa, mengapa sih kita menamai Allah dengan Asy-Syakur, gitu ya. Nah, karena nama-nama Allah ini adalah Allah sendiri yang memberi nama untuk dirinya, gitu. Nah,
Di dalam Al-Quran, nah ini ada asyakur, ada asyakir, ya, asyakir, ya, dari syakaro, ya, yashkuru. Nah, nama Allah ini. Nah, nanti kita lihat dari pengertiannya, ya. Kita lihat dulu dalilnya. Nanti di Al-Quran ada asyakir, itu di 2 ayat. Ya, surat Al-Baqarah ayat 158 dan surat An-Nisa ayat 147. Nah, di Al-Baqarah 158, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Wa man tatawwa'a khairan, dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, ya. Nah, siapa yang ia dengan tulus, ya, dengan rela, dengan ringan, ya, kepada Allah melakukan kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun. Nah, ya, Allah maha mensyukuri, ya. Nah, jadi ini nanti akan kita lihat ada yang indah di sini, gitu ya. Ternyata bukan hanya kita manusia hamba yang bersyukur, ya. Allah bersyukur enggak? Nah, Allah juga bersyukur. Nah, tapi nanti akan kita lihat, karena apa yang disematkan kepada makhluk dengan kepada Khalik itu berbeda, gitu. Ya, bersyukurnya makhluk dan bersyukurnya Khalik itu berbeda, ya. Sama dengan mendengar. Kita mendengar, Allah mendengar, Allah maha mendengar, sami'un. Mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia, laisa kamitslihi syai'un. Rumusnya, ya, tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun. Nah, nanti kita lihat bagaimana bersyukurnya. Kalau ketika Allah bersyukur, Masya Allah, ya, nanti akan kita lihat bagaimana begitu besar, ya, kasih sayang Allah, ya, dengan asyakur ini, ya, maha berterima kasih, maha bersyukur, ya. Nah, jadi kita lihat barang siapa kalau kita melakukan kebaikan, maka sesungguhnya Allah. Nah, ini banyak, ya. Selalu nanti nama-nama Allah Subhanahu wa taala disimpan di ujung dalam sebuah ayat misalnya, ya. Nah, dikaitkan, nah, di ujungnya Ghafurur Rahim, ya. Nah, Halimun, Al-Alimun Hakim. Nah, ini karena berkaitan, gitu, antara tadi sifat Allah yang syakirun dan bagaimana seseorang hamba yang ia memperbanyak kebajikannya, ya. Alimun, dan Allah maha mengetahui. Nah, juga di surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adabikum. Nah, Allah tidak akan menyiksamu in syakartum, kalau kalian bersyukur. Nah, ini manusia juga oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan bersyukur, in syakartum, ya. Allah tidak akan mengazab hamba-hambanya yang bersyukur. Wa amantum, dan bila kalian beriman. Nah, di sini disebutkan wa kana Allahu syakiran aliman, dan sesungguhnya Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Nah, ini nama Allah Asy-Syakir. Nama Allah Asy-Syakur ini di 4 ayat, ya, ditemukan nama Allah Asy-Syakur. Nah, kalau kita lihat wazan, ya, ini dua-duanya mubalaghah, ya. Asy-Syakur ini mubalaghah, ya. Dua-duanya dari kata syakaro, gitu, ya. Nah, mubalaghah itu superlatif, gitu, ya, bersangatan, maha, gitu. Nah, Asy-Syakir, Asy-Syakur itu lebih banyak lagi, gitu, lebih mubalaghah lagi, lebih superlatif lagi, gitu. Nah, kita lihat satu saja mungkin, ya, dari 4, nanti kita bahas di isinya, ya, dari ayat yang menunjukkan bahwa nama Allah itu adalah Asy-Syakur. Di surat Fatir, surat ke-35, nah, ayat 29 sampai dengan 30, ya. Innalladzina yatluna kitaballah, ya. Sesungguhnya orang-orang yang membaca, ya, membaca Al-Quran, kitab Allah, wa aqamus sholah, dan yang menunaikan sholat, wa anfaqu mimma rajaqnahum, dan menginfakkan hartanya, ya, dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, sirron, baik sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, sesungguhnya mereka itu
mengharapkan sebuah perniagaan yang tidak akan merugi. Nah, di sini disebutkan liwafiyahum ujurahum, agar tadi Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, wa yazidahum, dan menambahkan ya min fadlihi, dari karunia-Nya, innahu, sesungguhnya Ia ghafurun syakurun, Maha pengampun, syakurun, Maha mensyukuri. Nah, itu dari ayat-ayat Al-Quran ya. Nah, jadi nanti ada 4 ayat. Nah, tapi nanti ayat-ayat yang lainnya kita bahas saja di dalam isi ya dari bahasan ini. Nah, dalam hadis sekarang ya. Nah, di dalam hadis ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Disebutkan bainama rajulun yamsi bi tariqin ya, ketika seorang laki-laki itu sedang berjalan ya. Nah, berjalan ya, terus wajada gudna ya, maaf gusna ya, syaukin. Nah, terus ia menjumpai dahan kayu ya, duri gitu ya, di jalan, alat torik tadi ditarik. Lalu pa'akharahu. Nah, lalu ia disingkirkan tuh, menyingkirkan dahan kayu tadi atau duri tadi di pinggir di jalan tadi ya, dia singkirkan. Kita lihat di sini disebutkan pasyakarallah ya lahu, maka Allah syakaro gitu ya. Kalau bahasa kita kan berterima kasih, mensyukuri, bersyukur. Allah mensyukuri, mengapresiasi. Nah, nanti syukur Allah nanti kita akan bahas. Ya, bayangkan ya, ternyata tak kalah kita menyingkirkan duri, ini hadisnya hadis sahih gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sampai menunjukkan pasyakarallahu gitu. Allah mensyukuri. Pagofarolah, dan Allah mengampuninya. Nah, itu adalah dalil berkaitan dengan nama Allah Asy-Syakur gitu ya. Nah, jadi jelas sekali ya, dalam Asmaul Husna salah satu nama Allah itu adalah Asy-Syakur, dan kita beribadah dan berdoa kepada Allah dengan nama ini gitu ya. Nah, berikutnya secara bahasa. Nah, secara bahasa kita pernah bahas ya, kan orang Arab ya, kalau misalnya terima kasih ya, terima kasih dalam bahasa Arab kan syukron ya Kang ya. Nah, syukron itu kan dari kata apa? Syakaro ya, syukron, syukur. Syakron, syakaro itu sama dengan hamida, memuji. Syakaro itu sebetulnya artinya hamida yahmadu, hamdan, memuji. Syakaro yaskuru, syukron, memuji. Bedanya hamida memuji, baik menerima nikmat ataupun tidak. Syakaro syukron memuji karena ia mendapatkan sesuatu ya dari yang dipujinya. Kenapa kita mengucapkan syukron ya? Kalau misalnya ini dikasih minum, syukron Pak gitu kan ya. Kalau kita misalnya ditolong, ditunjukkan jalan, ataupun banyak hal ya yang menyebabkan kita mendapatkan manfaat, kebaikan dari orang lain. Nah, kita sebagai wujud ya dari bahwa kita menerima, makanya disebutnya kan terima kasih kan ya. Dikasih ya saya terima nih ya. Nah, itu sakaro itu dari kata itu gitu ya. Secara bahasa itu bahwa seseorang yang diberikan kebaikan, diberikan manfaat, diberikan pertolongan, diberikan jasa, ya, diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar. Nah, pasti ya ada rasa, ya kita juga sebagai manusia gitu ya. Pernah ada yang menolong, pernah membantu. Nah, dalam diri kita tuh kan ada suatu hal yang menyebabkan ya satu sikap menerima dari kebaikan-kebaikannya itu. Nah, itu kata syakaro ya. Syakaro juga maknanya itu kalau binatang itu ya disebut hewan yang syukur ya. Binatang yang syukur itu kalau dikasih pakan para kalau bahasa Sundanya pakan sedikit tapi gemuk-gemuk gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab itu disebutnya ya hewan itu syukur gitu ya. Nah, jadi sedikit makannya tapi cepat tumbuhnya gitu ya. Nah, itu syakaro.
Kalau hujan disebut sakaro itu istakaro, hujan yang deras. Nah, syakaro juga maknanya menampakkan. Syakaro lawannya apa Pak Bu? Kafaro kan ya. Kafaro menutup, syakaro membuka. Apa maksudnya? Syakaro itu nampak, terbuka bahwa ia memang betul-betul pernah mendapatkan kebaikan dari orang itu gitu. Jadi nampak kalau di hadapan orang yang sudah memberikan kebaikan pada dirinya, menolong atau membantu, itu kan nampak, kelihatan gitu ya. Makasih Pak, maunya apa? Nah itu sikap itu dia menampakkan bahwa dia berterima kasih, dia bersyukur dengan kebaikan itu. Nah jadi menampakkan. Nah jadi apa syukur? Asyukru itu adalah i'tiraf bil fadli wal jamili. Pertama pengakuan. Ini kita ke manusia dulu gitu ya. Kita kepada manusia dulu. Nah, tapi sebetulnya ini nanti akan membantu kita merasakan ya bagaimana nama Allah Asy-Syakur ini. Nah, jadi pengakuan di fadli wal jamili min sahsin. Kepada kebaikan ya, kepada jamil ya, segala perbuatan yang berupa pertolongan biasa ya, min sahsin dari seorang, au jihatin ma ya, ataupun apa saja lah yang memberikan kemanfaatan, wa ta'biru anil intinan wa takdiri lihadal fadl. Lalu yang menampakkan takbir itu menampakkan ya bahwa dia merasa menerima ya, mengapresiasi ya, kepada kebaikan ini. Nah, dengan apa? Dengan ia mengakui kenikmatan itu dan menampakkan rasa terima kasihnya itu baik dari perbuatan ya, dan juga maksudnya dari qaulan, perkataan ya, dari hatinya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu asyakur syakaro ya. Nah, jadi secara naluriah kita manusia pun ya, hewan juga kan diberikan rasa itu gitu ya. Jangankan manusia, hewan juga ya punya kan rasa terima kasihnya. Coba kalau yang punya kucing ya, kalau kita kasih makan setiap hari, itu kelihatan ya bagaimana sikapnya ya, rasa terima kasihnya kucing itu ya. Atau hewan-hewan lain ya, yang ia punya juga secara naluriah, kalau mendapatkan kebaikan itu ingin menampakkan ya rasa terima kasihnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat hal ini bagaimana para ulama menyebutkan nama Allah Asy-Syakur dari kata syakaro ini. Nah, jadi secara sederhana ini kan mubalaghah, jadi maha mensyukuri. Nah, maha mensyukuri Allah, jadi Allah maha ingin membalas ya. Allah itu maha membalas segala perbuatan ibadah amal soleh ya yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, nanti kita lihat ya, kita sangat beruntung sebagai hamba Allah ya, karena Allah ini punya nama Asy-Syakur ini. Kalau Asy-Syakurnya Allah berbeda ya. Kalau manusia berterima kasih ya, mungkin kadang-kadang ada waktunya kan ya. Kadang udah berapa, 1 bulan masih ingat, masih berterima kasih, 2 bulan masih ingat, setahun, tapi udah begitu hilang kan. Atau kalau kadang-kadang manusia suka tidak berterima kasih gitu ya. Nah, atau menampakkan terima kasih tapi terima kasihnya yang tidak sebanding. Nah, atau manusia bersyukur berterima kasih tapi mungkin minimal manusia itu membalas dengan terima kasih gitu ya. Nah, jazakallahu khairan misalnya. Manusia mungkin dia bersyukur tapi nanti karena manusia itu lemah ya, manusia itu memiliki keterbatasan. Kalau ia berterima kasih ya itu terima kasihnya juga ada batasnya. Dan manusia suka kadang-kadang terlewatkan gitu ya, seseorang itu padahal berjasa pada dirinya. Nah, tapi itu terlewatkan pada dirinya bahwa ia pernah berjasa pada dirinya. Nah, tapi lain dengan Asy-Syakur ya. Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna ilmunya, maha pengasih, maha penyayang.
ya, dan maha agung dengan sifat-sifatnya. Asyakur Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya apa sih maknanya? Maknanya alladzi yajzi ala amilin. Allah membalasi. Nah, jadi ini kita harus yakin apapun amalan yang keluar kebaikan dari diri kita, nah, itu Allah Subhanahu wa taala balasi. Wa yusibu alaihi bil ajri wa thawab, dan Allah balasi dengan pahala. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana wujudnya ya. Dengan pahala, wa yusni ala ibadihil muti'ina. Nah, jadi kita akan bahas ini. Pertama, wujud dari asyakurnya Allah, Allah membalasi kebaikan hamba-hambanya. Kedua, Allah yusni ala ibadihil mutin, memuji. Ya, jadi kita memuji Allah. Ternyata Allah memuji makhluknya juga enggak? Nah, nanti kita lihat Allah pun memuji ternyata kita kepada hamba-hambanya. Nah, terus berikutnya lagi, wa yaqbalu minhum al-yasira minal amal. Nah, Allah menerima, nanti kita rinci ya, amalan dari seorang hamba walaupun sekecil apapun, ya, walaupun setitik ya, biji atom, dzarrah, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah gitu ya. Nanti apa? Khairan yarah. Jadi cuma sebesar biji sawi kebaikan. Nah, terus berikutnya wa yu'ti al-jazila minan ni'ami ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, dan Allah memberikan tadi melipat gandakan pahalanya. Setelah itu pahalanya itu dilipat gandakan, dan karunia-Nya juga itu besar bagi pahala-pahala yang telah terkumpul dari seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh itu menghapuskan keburukan-keburukan dalam diri kita. Nah, kita rinci ya, bagaimana sebetulnya kita rasakan asyakurnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama tadi Allah Subhanahu wa taala membalas amal kebaikan hamba-hambanya. Dan tidak ada yang luput dari Allah gitu. Ya. Jadi kalau seorang sudah berbuat baik, itu tercatat yang menjadi kebaikan yang pasti Allah balasi. Ya, kalau manusia kan mungkin luput ya. Saya ingin pernah balas budi gitu ya, atau ingin pernah berterima kasih, tapi kadang nggak ketemu atau kadang nggak kehitung gitu ya, nggak ketahuan dan lain-lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput segala kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, dan pasti akan Allah balasi ya. Tadi dalilnya sudah ya di surat Fatir ayat 29 dan 30 tadi ya. Jadi orang yang membaca Al-Quran, yang menegakkan sholat ya, yang berinfak ya di jalan Allah dengan hartanya, nah itu semuanya dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, jadi bukan hanya dibalasi ya. Nah, tapi juga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang sedikit yang dikerjakan oleh hambanya, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan. Ya, seperti hal yang kecil, yang sederhana, tapi di sisi Allah. Nah, ini di surat An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menjalimi seseorang walaupun sebesar zarah pun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan jika ada satu kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Di ayat lain, anni la udhi'u amala amili minkum min dzakarin wa unsa. Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal dari seorang laki-laki maupun perempuan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di sini ya, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis Rasulullah SAW, nampaknya seperti suatu perbuatan yang kecil. Ya. Nah, tapi ternyata tidak ada yang kecil di sisi Allah. Ya. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana
Allah Subhanahu wa taala kan ya, ini di hadis ya disebutkan dari Abu Dzar ya, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Nah, jadi jangan pernah sedikit pun engkau tahkir itu meremehkan satu kebaikan. Ya, jadi jangan pernah meremehkan sedikit pun kebaikan gitu ya, minal ma'ruf. Walau antalqa akhaka biwajhi tolikin. Nah, sekalipun ketika engkau berjumpa saudaramu dengan wajah berseri gitu ya. Ini wajah berseri gratis kan ya, nggak harus bayar gitu ya. Terus nggak perlu tenaga banyak kan ya, buat ngasih senyum ya, wajah yang ceria kepada saudara kita, itu mudah kan ya. Ini mungkin sederhana gitu ya, sederhana seperti ringan ya. Nah tapi sebetulnya ya, tak kala kita berseri bertemu dengan saudara kita, jangan dianggap remeh. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala besar ya, memiliki suatu fadilah ya, hasanah kebaikan yang besar di sisi Allah. Nah, Allah Asy-Syakur, jadi maha membalasnya Allah. Yang kecil pun Allah perinci gitu. Yang kecil pun Allah balasi. Yang kadang-kadang kita mungkin seperti menganggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Banyak hal yang sebetulnya seperti biasa saja, tapi padahal bisa jadi itu punya fadilah yang besar ya. Kayak yang cerita ini cerita imajiner saja supaya ini gitu ya terpahami. Itu ada yang sholat Jumat katanya ya, sepatunya baru kan, sholat Jumat sepatunya baru gitu ya. Terus pas masuk disimpan di luar kan ya, disimpan di luar. Pas ia masuk tiba-tiba hujan kan. Wah, hujan, udah kan hatinya tuh wah gitu kan, kehujanan. Nah terus ada orang yang masuk kan ya, ada orang yang masuk padahal cuma iseng aja ya, ditendang kan si sepatu itu kan, ngebantu ya, nolong, tapi dengan sambil ditendang kan, akhirnya kan jadi aman tuh, jadi nggak kehujanan. Nah si yang sholat kan pas waktu sholat Jumat ingat terus kan ya, sholat terus sepatu saya gitu, sepatu ini baru ini kehujanan gitu ya. Nah pas dia mau keluar ternyata sepatunya aman gitu ya, ada yang nendang, dia langsung kan, alhamdulillah ini yang menolong saya, mudah-mudahan Allah banyakkan rezekinya, panjangkan umurnya gitu ya. Wah itu ternyata sesuatu yang besar bagi orang lain gitu ya, padahal terpira gitu kan ya, cuma nendang aja sedikit. Nah, tapi ternyata bagi orang lain, ternyata itu, dan ternyata melalui wasilah itu tadi yang terucap doa, terucap tadi antara yang besar ya. Nah jadi jangan pernah ya meremehkan tadi amalan, karena Allah anila udiu amala amil minkum, tidak pernah meremehkan sedikit pun amalan dari hamba-hambanya. Nah kalau kita lihat ya, kan kalimat cuma kalimatani khafifatan, ada dua kalimat yang ringan ala lisan, di lisan, tapi thaqilatani fil mizani, nanti akan berat timbangannya. Nah jadi ringan di lisannya gitu ya, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai suatu hasanah kebaikan yang berat timbangannya ya. Bahkan disebutnya habibatani ila rahman, subhanallah. Nah, ia dicintai oleh Allah. Dua kalimat ini. Apa kalimatnya? Ibu-ibu, Bapak? Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Ringan kan ya? Ringan ucapan ini, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Nah, ya. Tapi ternyata itu nanti menjadi pemberat timbangan kita di hari akhir. Nah, saking Allah itu mengapresiasi setiap amalan-amalan hambanya gitu ya. Nah, kayak ini bapak-bapak dan ibu-ibu tadi selain sedekah ya kencleng, juga sebelum pergi ke masjid sebetulnya sudah bersedekah belum? Itu sudah bersedekah ya. Ngerasa nggak ibu sudah bersedekah? Lewat apa dapat pahala sedekahnya? Lewat langkah kaki. Nah, kita kan mungkin ngelangkah keluar rumah udah berapa kali ke masjid ya, sholat. Kita mau udah lupa kan, udah berapa berapa juta langkah yang kita langkahkan kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala.
Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan langkah-langkah kita yang padahal kita biasa aja. Tapi di sisi Allah kita lihat dalam hadis ya. Wa kullu khatwatin tamsiha ila sholati shadaqatun. Ini hadis riwayat Muslim ya. Setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat itu adalah sedekah. Tapi jangan saya mau udah sedekah, udah aja sedekah langkah aja, nggak sedekah harta gitu ya, karena sudah sedekah tadi dengan langkah. Nah jangan gitu juga gitu ya. Nah tapi tadi langkah itu dihitung sedekah. Ternyata langkah-langkah menuju masjid ini luar biasa bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntunglah ahlul masjid itu. Itu bukan hanya dihitung sedekah. Ini dalam hadis riwayat Ahmad. Ini juga hadisnya sahih. Kata saya Ar-Anut ya. Ini sahih. Kullu khutwatin yahtuha ila sholati yuktabu lahu biha hasanatun wa yumha anhu biha syai'atun. Jadi setiap langkah kita itu dicatat menjadi satu kebaikan. Selain satu kebaikan dicatatkan gitu ya, hasanatun menjadi kebaikan. Satu keburukan itu dihapuskan. Jadi setiap satu langkah nambah kebaikan, keburukan dihapus. Saya nggak kerasa aja kan ya. Kalau kerasa mah gitu ya, itu waktu langkah itu berguguran gitu ya, segala keburukan kita, dan tiba-tiba Allah berikan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Nah, terus juga langkah orang menuju masjid itu disebutkan selain tadi ya, ini di hadis riwayat Muslim, tarfa'u darajatan. Ya, langkah seorang menuju masjid itu meninggikan derajatnya. Nah, itu ya bagaimana nama Allah Asy-Syakur, maka amalan apapun dari seorang hamba Allah tidak pernah sia-siakan. Nah, oleh karena itu ini kesempatan untuk kita semua ya, agar memperbanyak terus ya, menjadikan setiap kesempatan perbuatan kebaikan kita gunakan dengan baik. Nah, itu yang kedua ya. Nah, terus Allah puji gitu ya. Tidak hanya Allah apresiasi dengan tadi pahala ya, dengan membalasnya dengan kebaikan, Allah juga mengapresiasi dengan apa? Memujinya. Nah, Allah memuji malaikat ya, la ya'sunallah ma'amrahu ya, ma'amarahum wa yaqaluna ma yu'marun ya. Malaikat dipuji oleh Allah. Nah, juga Nabi Muhammad Rasulullah SAW kan ya, wa rafa'na laka dzikrak ya, kami tinggikan kan ya penyebutan namanya ya, banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, Allah puji termasuk hamba-hambanya yang berbuat kebaikan ya, para nabi, orang-orang soleh ya, kebaikan-kebaikan hambanya Allah sebutkan ya, bahkan Allah banggakan kan ya, termasuk majelis ilmu kan ya. Nah, majelis ilmu ini hafat alaihi malaikat ikut bermajelis bersama mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka ya di penduduk langit gitu. Nah, memuji ya pada hamba-hambanya. Nah, jadi segala puji bagi Allah ya. Allah alhamdulillah, tapi Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang dengan sifatnya Asy-Syakur ini juga memuji kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Nah, yang kelima, jadi kalau manusia ngebalas ya minimal mungkin tadi rasa terima kasih, ucapan terima kasih ataupun sama gitu ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala bila membalas kebaikan kita itu membalasnya dengan disebutkan dalam surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 17. In tuqridullaha qardon hasanatan, qardon hasanan, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum ya, maka Allah melipat gandakan balasannya, wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni mereka kalian, wallahu syakurun halimun, sesungguhnya Allah Maha mensyukuri dan Maha penyantun. Nah, jadi Allah lipat gandakan pahalanya. Nanti kita lihat ya, ada pahala, ada hadiahnya. Ya secara kuantitasnya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ya. Dan dilipat gandakannya kan dalam hadis ya, itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim,
itu 10 sampai 700 kali lipat kebaikan. Kan dalam hadis Allah memerintahkan begini ya, hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskannya. Nah, begini ya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya. Kita niat sebetulnya ingin mau melakukan kebaikan, mau sholat malam, misalnya tilawah Quran. Kita punya niat. Tapi karena ada suatu hal, ya ketiduran dan lain-lainnya ya. Nah, disebutkan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, nah maka disebutkan Allah Subhanahu wa taala, nah yasur hasanatin. Nah, di sini disebutkan kata bahwa Allah mencatatkannya indahu di sisinya asro hasanatin, 10 kebaikan ila sab'imi'ah difin sampai 700 kali lipat ya, ila adafin kafirotin. Nah, jadi suatu saat, nah ini juga kisah yang menggambarkan di Madinah itu terjadi paceklik, kekeringan, kekurangan bahan makanan, ya, nah, pokoknya sedang terjadi paceklik. Nah, Utsman bin Affan pergi ke Syam, belanja lah ya, belanja dengan membawa berbagai banyak bahan makanan gitu ya, banyak bahan makanan dan lain-lain. Nah, terus pulang ke Madinah yang saat itu sedang dalam keadaan paceklik gitu. Nah, saat itu juga broker ya, yang kalau beli ini broker tuh yang kan jadi dipotong gitu, jalan di tengah jalan udah kalau ada orang barang mau masuk ke kota dipotong gitu ya, ini broker gitu lah ya. Wah, langsung nahan kabilah Utsman bin Affan ini. Udah saya beli aja. Berapa kata Utsman bin Affan? 2 kali lipat. Wah, udah ada kalau gitu yang menawar barang-barangku ini dengan yang lebih gitu. Nggak akan aku, kalau ini bahasanya nggak akan saya keluarkan. Ada lagi yang katakan 3 kali lipat. Enggak tuh loh. Kok nggak bisa 4 kali lipat gitu ya? Sampai ada yang menawarkan akhirnya paling besar 10 kali lipat. Wahai Utsman gitu, aku tawar barang ini gitu 10 kali lipat. Tidak ada yang menawar lebih dari itu. Nah, akhirnya kan semua siapa gitu ya, kaget ada yang menawar lebih dari itu tuh 10 kali lipat. Itu udah harga, kalau di harga itu 10 kali lipat kan. Lalu Utsman bin Affan menyebutkan kan Allah, lalu membacakan surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Barang siapa ya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habatin, seperti butiran biji ya, ambatat sab'a sadabil, lalu muncul 7 tangkai, pikuli sumbulah, setiap tangkai itu ada 100 habatin, biji lagi. Berarti berapa kali lipat tuh? Ya, 700 ya. Nah, 700 kali lipat ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sungguhnya Allah melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Nah, jadi dilipat gandakan gitu ya. Selain dilipat gandakan, nah, karunia-Nya juga dilipat gandakan. Nah, sebetulnya kalau kita hitung-hitungan dengan Allah ya, amal soleh kita bisa nggak memasukkan kita ke surga? Kalau kita ngitung-ngitung amalan-amalan kita, walaupun begitu banyaknya, ternyata karunia dari Allah itu tidak sebanding gitu dengan amal-amal soleh. Sebanyak apapun amal kita, tidak sebetulnya sebanding dengan karunia Allah berupa keridoannya ya, dengan surganya. Kan yang namanya amal soleh terbatas nggak? Kan misalnya berapa tahun kita hidup beramal soleh, tapi itu kan sesuatu yang terbatas. Kehidupan di surga terbatas nggak? Kan khalidina fiha abada. Ya, amal soleh terbatas. Kalau kita misalnya pakai dapat tiket, nah gitu lah ya, untuk tinggal di surga dengan amal soleh. Kita punya berapa tiket sih misalnya ya?
1 triliun tiket misalnya. Kalaupun punya 1 triliun tiket, tinggal di surga berapa lama? Kan habis kalau amal kita 1 triliun itu. Padahal tinggal di sana selama-lamanya. Nah, maka sebetulnya asyakurnya Allah ya membalasi amalan kita yang terbatas dengan sesuatu yang tidak terbatas. Ya. Nah, sehingga dalam hadis disebutkan kan ya. Nah, disebutkan di sini. Nah, disebutkan gini ya. Lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak akan memasukkan seorang di antara kalian itu ke dalam surga amalnya gitu ya. Qalu wala anta, dan tidak juga engkau ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, la wala ana, dan tidak juga aku, illa kecuali an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin, kecuali Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku ya. Nah, jadi wujud dari asyakur Allah ya, dengan keriduannya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pahala sebetulnya. Kalau hitungan-hitungan pahala itu nggak ada artinya dibanding dengan karunia yang sangat besar dari Allah. Kan sudah karunia mah kayak misalnya contoh aja anak ya kepada ayah, anaknya berterima kasih kepada ayahnya. Bagaimana sikap ayah kepada anak gitu? Ya, udah balasan seorang ayah yang anaknya berterima kasih, misalnya ayahnya yang apalagi misalnya seorang yang agnia ya, yang memiliki banyak hal ya yang diberikannya. Nah, maka ia akan mendapatkan lebih dari amalan-amalannya sebetulnya berupa karunia. Nah, karunia Allah, rahmat Allah itu begitu besar, tidak sebanding dengan amalan-amalan hambanya. Tapi Allah tetap ya membalasi ya dengan karunia-Nya yang besar ini. Nah, itulah asyakur. Dan yang terakhir ya, dengan nama Allah asyakur, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan atau menggantikan ya setiap keburukan dengan amalan-amalan kebaikan kita. Nah, jadi kalau kita berbuat kebaikan, innal hasanati, ini surat Hud ya, yudhibna as-sayyiati, sesungguhnya perbuatan yang baik itu mengusir ya, menghapuskan ya perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, sehingga salah satunya adalah misalnya ya saum. Nah, ini Muharram ya, tanggal 10 Muharram ya. Nah, saum Asyura ya, juga Rasulullah SAW dalam hadis terakhir itu kan juga tanggal 9-nya gitu ya, untuk 9 ini untuk membedakan, menselisihi saumnya Yahudi gitu ya. Nah, ini kan dalam hadisnya disebutkan, nah ini su'ila anis saumi yaumi Arafah. Rasulullah SAW ditanya tentang saum Arafah yang sudah kita sama-sama lakukan ya. Faqala yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah. Ya, ini menghapuskan dosa setahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang gitu ya. Nah, qala wasu'ila anis saumi yaumi Asyura ya, dan ditanya Rasulullah SAW tentang saum Asyura. Faqala yukaffirus sanatal madiyah. Maka saum itu akan menghapus dosa setahun yang lalu ya. Nah, jadi apresiasi Allah ya. Allah mensyukuri, membalasi kebaikan-kebaikan hambanya. Salah satunya dengan saum itu juga dengan dihilangkan keburukan-keburukan, dihapuskan, diampuni dosa-dosa dari seorang hamba. Nah, demikian nama Allah Asy-Syakur ya. Mudah-mudahan dengan nama Allah ini ya mengenalkan kepada hati kita ya, mengingatkan, menyadarkan kepada hati kita bahwa betapa besar kesempatan hidup ini yang diberikan oleh Allah untuk terus memproduksi ya, untuk terus memperbanyak amalan-amalan soleh, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan setiap amalan ya, kesempatan besar yang Allah berikan selagi kita hidup ini ya. Makanya kan orang yang mati itu ya, bila ia diberikan kesempatan dalam Al-Quran ya, di beberapa ayat gitu untuk hidup kembali, amalan solihan ya, niscaya kalau kami diberikan kesempatan untuk hidup, aku akan beramal soleh.
Nah, oleh karena itu ya dengan nama Allah Asy-Syakur ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan ya kepada kita ghirah yang besar ya, motivasi yang tinggi, semangat yang besar untuk memperbanyak amalan-amalan ibadah, kebaikan-kebaikan karya kita ya, sebagai hasanah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Barangkali ada hal yang perlu dibahas ya, mungkin sedikit ada waktu ya. Masih. Mangga silakan Bapak dan Ibu-ibu kalau ada hal yang perlu ditambahkan atau ditanyakan, mudah-mudahan ini menjadi penambah ya bagi ilmu dan kepahaman kita. Silakan mangga. Mungkin konfirmasi aja ya. Kalau lihat tadi penjelasan asyakurnya Allah itu berarti Allah itu maha membalas ya sekecil apapun amal kita gitu. Tapi kalau diterapkan pada kita adalah hamba yang tahu berterima kasih begitu ya. Jadi itu mungkin apakah itu berbeda, jadi sifat asyakur bagi Allah sama gak jalan. Jadi apakah beda gitu ya asyakurnya Allah dengan asyakurnya makhluk gitu ya. Ya kalau saya tadi menyimak, jadi asyakurnya Allah itu berarti Allah yang maha membalas kebaikan manusia walaupun sekecil apapun itu gitu. Tapi kalau kita menerapkan hamba yang bersyukur berarti hamba yang tahu berterima kasih gitu ya. Begitu gitu bukan? Itu yang pertama kita konfirmasi aja. Yang kedua, adakah cara ya atau kuncinya ketika kita menghafal ayat? Seperti misalnya Subhanalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Itu kaitan ayat, potongan ayat pertama dengan kedua tuh kadang seperti apa gitu biar kita tidak tertukar kadangnya azizul hakim atau syai'in qadir gitu apa gitu kan banyak sekali gitu. Itu sering kali tertukar gitu ya ketika menghafal tuh ini. Jadi ayat pertama jadi ayat kedua dan sebagainya itu apakah memang selalu pasti ada sih ya. Dan bagaimana cara kita menganalisanya gitu biar kita oh ini pasti kan ada juga yang qad sami Allahu ketunya sami umbasi oh ini ada sami'a gitu ya. Tapi kalau ini kan sabahalillahi maha suci Allah di sini kenapa jadi azizul hakim gitu. Nah itu saja kadang membuat saya jadi agak bolak-balik kalau menghafal. Saja jazakallahu khair. Ya, alhamdulillah. Syukran atas pertanyaannya ya, dan mudah-mudahan pertanyaan ini menjadi amal kebaikan ya dan juga tambahan ilmu bagi kita semua ya. Dan asyakurnya Allah, maha membalasinya Allah itu luar biasanya Allah, bahkan mandala ala khairin falahu ajr mithli fa'ilihi. Ya karena Allah maha mengapresiasi setiap amalan seorang hambanya, bahkan yang menunjukkan kepada kebaikan ya. Ibu-ibu belum ini ngajak tuh di Hidayah Ummah itu setiap hari Sabtu ada kajian, ibu itu hadir ya. Padahal mungkin bisa jadi yang ngajaknya waktu itu udah nggak hadir ya. Nah tapi ingat, kasih sayang Allah, apresiasi Allah itu dibalasi ya, fa'ilihi ya. Dan kasih sayang Allah tidak dipotong dari yang tadinya yang melakukannya jadi dipotong karena ia mah diajak misalnya kalau kita hitung-hitungan, tapi Allah tidak ya. Nah, jadi segala hal yang menunjukkan kepada kebaikan, yang menunjukkannya pun mendapatkan kebaikan. Nah, tadi pertanyaan pertama berkaitan dengan betul ya bahwa apa perbedaannya berarti rasa syakur juga diberikan kepada hamba ya. Nama syakuron kan abdan syakuron. Ada hamba syakirin, ada syakuron. Syakuron itu yang syukurnya banyak, berlimpah. Karena ini mubalaghah. Hamba bersyukur. Nah, hanya bersyukurnya hamba betul sekali ya. Nah, kepada Allah adalah seperti yang sudah kita bahas ya dalam kaitan bagaimana ia mengakui nikmat dari Allah dan ia wujudkan itu dengan hati, kolbu dan jawarihnya, amal perbuatannya untuk taat ya, semakin taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi betul dua-duanya maknanya membalas gitu ya, membalas, tapi membalasnya berbeda ya antara Allah Al-Khaliq dengan makhluk.
Nah, yang perlu kita pahami juga, selain bersyukur kepada Allah, ya, tak kala kita menauladani betapa Allah sampai tidak pernah tidak pernah menyia-nyiakan gitu, tercatat semuanya. Kebaikan sedikit apapun ya, cuma mengucapkan tadi kan subhanallah walhamdulillah kan, kita mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu semuanya oleh Allah dicatat baik-baik ya. Diapresiasi baik-baiknya. Bagi kita pun demikian. Kita sebagai makhluk kepada makhluk juga ya, selain kepada Allah tentunya kepada makhluk. Di dalam hadis disebutkan ya, ini hadis riwayat Abu Daud. La yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak disebut bersyukur pada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia gitu ya. Nah, jadi itu semangat kita untuk membalas kebaikan. Di hadis lain An-Nasai, Abu Daud dan Nasai juga disebutkan, man sona'a ilaikum ma'rufan ya, barang siapa yang berbuat baik kepadamu, kalau ada seorang yang berbuat baik kepadamu, maka hendaklah kamu membalasnya. Nah, jadi mentalitas dalam hati kita itu selalu ingin terus, saya ingin membalasnya nih gitu. Nah, ini disebutkan dalam hadis ya. Nah, jika kamu tidak mendapati sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia. Nah, yang benar balasan kita itu adalah dengan, makanya yang terbaik itu jazakallahu atau jazakumullah khairan katsiran. Sayang karena sekarang zaman singkat ya, kalau ada yang nulis aja kan JZK gitu kan ya. Nah, JZK titik gitu ya, jazakallah. Itu artinya belum cukup tuh ya. Kalau jazakallah saja itu belum cukup. Dalam hadis kan minimal jazakallahu khairan. Nah, banyaknya jazakallahu khairan katsiran. Nah, ya minimal itu gitu ya, rasa kita juga harus tahu balas budi gitu ya. Nah, itu mengajarkan seperti itu. Nah, maka doakanlah ya kalau tidak bisa tadi ya dengan doakan sampai kamu melihat. Jadi harus melihat, merasakan, karena sakaro itu menampakkan. Nah, jadi sampai kamu melihat bahwa kamu sudah membalasnya gitu ya. Nah, pastikan ya. Nah, itu untuk seorang hamba betul sekali ini berbeda ya. Syakurnya tentu saja dengan syakur nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah, terus tadi sebetulnya ada kaidahnya memang gitu ya. Para ulama mufasir menetapkan kaidah namanya munasabah. Pertalian, salah satu pertalian nama-nama Allah, bahkan ini ada disertasi ya yang membahas tentang nama-nama Allah ya tadi di ujung ayat. Munasabah kaitannya dengan isi ayat, dengan konteks ayat ya, yang memang betul dengan ini akhirnya justru kalau mudah dihafal ya, itu akhirnya nanti tidak tertantang dan kita malas mentadaburi. Kalau ayat-ayat itu justru pengulangan itu ya menyebabkan kita kan akhirnya gimana caranya ngehafal, dan di situ nanti lahir tadabur lagi. Nah, tadi tabarakalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur misalnya ya. Nah, nanti ada kaitan-kaitan ya dari nama-nama Allah. Nah, itu ada kaidahnya. Ya, kalau misalnya kita menemukan nama Allah di akhir suatu ayat, hubungkan konteks ya dari konteks ayat ini dengan nama Allah tersebut. Nah, itu pasti itu punya kaitan, punya hubungan gitu. Nah, itu adalah cermin. Jadi isi ayat itu pasti mencerminkan dari nama Allah di ujung ayat tersebut. Nah, cara supaya ya akhirnya kita jaga, nah membacanya dengan tadabbur ya. Oh, coba lihat aja gitu ya. Nah, itu selalu ya kayak tadi ya, mungkin contoh-contohnya ya kita lihat di ayat-ayat yang berkaitan dengan asyakur aja ya. Nah, kan tadi waman tatawa'a khairan, barang siapa yang dengan kelihatan hati mengerjakan kebaikan. Kalau ini mah langsung ya, fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah Maha tadi asyakir, alim. Nah, jadi apa hubungannya? Kan kalau kita lihat barang siapa membuat kerelaan hati mengerjakan kebaikan, bahwa Allah punya sifat syakirun. Berarti maknanya apa? Jadi apa saja kebaikan pasti
Nah, Allah akan membalasinya, berterima kasih, melipat gandakannya. Dan nanti, maaf, tadi ada satu penting juga. Jadi kebaikan itu nanti berkembang di dalam hadis ya, hadis sahih. Maaf nih ya. Mungkin juga terakhir ya dari ini ada hadis yang indah. Nah, disebutkan ya dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung ajarnya, tidak seorang pun bersedekah dari yang baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, melainkan Allah ambil dengan tangan kanannya ya. Sekalipun sebiji kurma, maka ia akan semakin membesar di tangan Allah ya. Ini tidak perlu dibayangkan ya, tangan dan tapi bagaimana ini ia akan semakin membesar di tangan Allah sehingga ia akan menjadi lebih besar dari gunung, sebagaimana salah seorang kalian memelihara anak kuda atau anak onta. Jadi sebagai penutup, amalan yang kita lakukan itu akan hidup, tidak mati ya. Ucapan subhanallah yang kita hadirkan dalam lisan kita itu hidup terus di sisi Allah. Sodakoh ya, nah 200, 300 sodakoh sebesar apapun itu sesuatu yang hidup sebetulnya, nggak mati ya. Ia akan berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi terus semakin banyak. Ya, jadi simpanan kebaikan yang tidak diam gitu, tapi berkembang. Nah, jadi pada intinya kita bersedekah itu sebetulnya kita sedang berinvestasi yang tidak pernah tadi terus banyak. Nah, sehingga Aisyah dan Rasulullah SAW suatu saat menyembelih ya menyembelih kambing. Setelah menyembelih kambing kan dibagikan oleh Rasulullah dan Aisyah. Lalu Rasulullah SAW mendidik Aisyah dengan bertanya, ya Aisyah, ma baqiyat minhu, apa yang tersisa dari kambingnya? Ya, karena semuanya dibagikan. Ya Rasulullah, ma baqiyat, tidak tersisa ya Rasulullah, kecuali punggungnya, tinggal punggungnya. Rasulullah mengkoreksi, tidak demikian Aisyah, tidak demikian. Semuanya telah menjadi abadi, menjadi tetap untuk kita. Nah, jadi udah jadi sesuatu yang abadi buat kita kecuali punggungnya. Ya, itulah justru yang belum abadi milik kita gitu. Nah, oleh karena itu dengan asyakur ini ya. Nah, tadi ada kaitan ya dari ujung nanti kita ingat, nah dengan membaca ayat ini, kebaikan ini, Allah syakurun, Allah ghafur syakir. Nah, itu jadi caranya seperti itu ya. Ada konteks itu teh antara konteks isi ayat dengan ujung. Nah, itu ada yang sampai mengumpulkan gitu ya, ayat-ayat yang memiliki ujung dengan Asmaul Husna ini dan ternyata menemukan keselarasan. Dan akhirnya semuanya, nah nanti mungkin dicari ya, coba mungkin apakah sudah ada ya kitabnya, kaitan antara Asmaul Husna ya dengan tadi isi ayat. Nah, mudah-mudahan itu membantu tadi ya dalam menghafal dan juga mentadaburi ayat-ayat Allah. Nah, demikian karena waktu, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ya dan juga ilmu majelis ilmu ini oleh Allah menjadi hasanah kebaikan yang dilipat gandakan di sisinya ya, yang menjadi penyelamat kita, menggugur dosa-dosa kita ya. Dan kita bermunajat pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd wa lakas syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliqul ya Bari'u ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar, ya Syakur ya Syakur ya Syakir, ya Syakur ya Syakir. Ya Allah, ya Allah, la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aujina an naskura nikmatal lati an'amta alayya wa ala walidi wa an amalan sholihan tardah waj'alna bi rahmatika minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.